Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Alhamdulillah, hari ini kita tidak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ini terkecuali karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak dikumpulkan kita di majelis ini terkecuali karena Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dikumpulkan kita dengan orang-orang di mana kita kalau berkumpul dengan mereka tidak akan celaka. Dikumpulkan kita di majelis ini karena Allah hendak memberikan rahmatnya yang berlimpah. Karena mulai dari majelis ini dimulai hingga saat ini tak henti-hentinya lisan kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini kita juga diajak bersama-sama untuk mengucapkan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya beliau bersabda, beliau menceritakan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan bahwasanya dahulu di Mekah ada sebongkah batu yang mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan, inni la a'rifuhul an, sampai detik ini saya mengetahui batu mana yang dahulu kalau saya lewat itu batu mengucap salam kepada saya. Padahal Mekah adalah kota yang banyak bukitnya, banyak bebatuannya. Namun ada satu batu yang tidak dilupakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan manusia, akan tetapi batu, dan batu itu tidak dilupakan oleh Rasulullah. Karena batu itu mengucap salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita yang hadir ke majelis ini, jikalau batu yang mengucap salam kepada beliau saja beliau tidak lupakan, maka insya Allah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang mulai dari tadi mengucapkan salam kepada beliau, semoga setiap salam yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad kelak menjadikan beliau tidak lupa kepada kita, menjadikan beliau kelak akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita di hari di mana kita membutuhkan syafaat dan pertolongan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dikumpulkan di majelis yang insya Allah akan memperkuat hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang mengajak kita untuk lebih cinta kepada Nabi. Nabi telah memberikan kabar gembira bagi kita yang tidak hidup di zaman Rasulullah, namun kita masih memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan beliau, bukan di dunia melainkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi telah kabarkan kepada kita, almar'u ma'aman ahab. Nabi telah mengabarkan kepada kita, anta ma'aman ahbabta. Nabi telah mengabarkan kepada kita, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka tujuan kita mencintai Nabi Muhammad agar kelak kita dikumpulkan bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dahulu di Madinah ada salah seorang pemuda yang sangat cinta kepada Rasulullah. Beliau bernama Talha ibnul Barra. Talha ini diriwayatkan sangat mencintai Nabi Muhammad. Sampai suatu hari Talha ibnul Barra ini jatuh sakit. Dan ketika dia sakit dijenguk oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar dari rumahnya di waktu malam, di musim dingin, jalan dari rumahnya menuju ke Kuba untuk menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit. Bukan anak raja, bukan anak pejabat, akan tetapi seorang pemuda yang sederhana, tapi ia memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjenguk Talha ibnul Barra, Nabi melihat ajalnya sudah dekat. Beliau berkata kepada keluarganya, kalau terjadi apa-apa kepada Talha, kabarkan diriku. Nabi ingin menyolati anak tersebut, ingin mendoakan. Setelah itu Nabi meninggalkan rumah Talha. Gak lama kemudian Talha siuman dari pingsannya. Ketika ia sadar, keluarganya mengabarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menjenguk dirimu. Maka bahagia sekali Talha mendengar kalau dirinya dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sakitnya bertambah parah. Talha berkata kepada keluarganya, jikalau saya wafat malam hari ini, tolong mandikan saya, kafani saya, sholatkan saya, dan makamkan saya, dan jangan kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya bingung. Yang hidup di zaman Nabi, kalau mereka meninggal dunia berharap disolatkan oleh Nabi, dihadiri jenazahnya oleh Nabi, dan Nabi sudah berkata kepada keluarga Talha, kalau terjadi apa-apa kabari saya. Namun Talha berkata, kalau saya wafat makamkan saya, jangan kabarkan kepada Rasulullah. Keluarganya bertanya, mengapa demikian? Bukankah engkau sangat mencintai Rasulullah? Maka Talha berkata, saya takut kalau saya wafat malam hari ini dan kalian mengabarkan kepada Rasulullah, beliau keluar di tengah malam dan ada orang yang Yahudi yang mencelakai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau meninggal dunia masih memikirkan keselamatan Nabi. Di ambang usianya tapi pikirannya masih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan cinta. Maka ketika Talha meninggal, dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan, di keesokan harinya Nabi Muhammad baru dikabari. Maka Nabi kemudian memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, jumpailah Talha dan engkau tersenyum kepadanya dan dia pun tersenyum kepadamu. Doa yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang anak yang sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap semoga keluar dari majelis ini kita pun mendapatkan keberkahan seperti Talha ibnul Barra. Tidak wafat kita kecuali dalam keadaan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah tersenyum kepada kita, meridhai kita, sehingga kelak kita bisa dikumpulkan bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceramah selanjutnya yang insya Allah akan kita dengarkan mau'izatun hasanah. Ini sebenarnya mestinya Ustadz yang terakhir ini, cuma karena Ustadz ada majelis lagi, mau nggak mau Guru Al-Fagir, orang tua Al-Fagir, Dr. Al-Ustadz Segab bin Hasan Baharun, falyatafaddal mazkura. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita andalkan untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kali ini alhamdulillah baru kali ini saya melihat para habaib yang begitu banyak, bintang-bintangnya para habaib, pembesar-pembesarnya para habaib datang semuanya. Sehingga saya sempat bertanya dan berkata kepada Habib Bakar, belum ada kayaknya di Jawa Timur yang semacam ini. Bisa mendatangkan habaib luar biasa. Kesayangannya Nabi, para da'i-da'i yang membantu Nabi, yang begitu banyak, yang mungkin kalau saya sebutkan satu persatu, maka habis waktunya hanya untuk menyebutkan mereka. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati, yang karena beliau saya datang ke tempat ini, Habib Ridho Al-Habsyi dan putranya Al-Habib Nabil Al-Habsyi dan semua para syiban kita, Al-Habib Nagib bin Syawab Bakar dan semua para habaib yang datang. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Semoga kita dapat barokah mereka semuanya. Kita habaib kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah cinta nabinya untuk mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para kiai, para asatizah, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita semuanya berkumpul. Tidak ada maksud dan tujuan, hanya untuk mengenang, ikut merasa gembira dan bahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada maksud dan tujuan kecuali untuk kita menambah rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillah para ulama menganjurkan, menghimbau untuk setiap majelis bikin maulid. Setiap orang yang mampu bikin maulid, bikin maulid. Tidak ada maksud, tujuannya cuma satu. Di mana satu tujuan ini adalah tujuan mereka semuanya dan tujuan Nabi kita Muhammad SAW yang sekarang banyak kaum muslimin yang mengabaikan. Apa itu? Tidak ada lain maksud daripada tujuan adanya maulid ini diadakan oleh para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para agniya, supaya di dalam hati kita itu bertambah cinta kepada Nabi kita Muhammad. Ini adalah sesuatu yang sangat banyak mengabaikan, tapi ini adalah sesuatu yang paling mencolok, bahkan yang menjadi unsur utama kita selamat di dunia sampai di akhirat adalah cinta kepada Nabi kita Muhammad. Tadi dari mulai khutbah yang pertama, Al-Habib Abu Bakar Muldawileh, khutbah yang kedua Al-Habib Alwi Ibn Al-Walid Habib Abdurrahman As-Segaf, begitu pula khutbah yang ketiga dari Habib Ahmad Al-Habsyi, begitu pula yang disampaikan oleh Al-Habib Nabil. Semuanya itu adalah mengacu supaya kita itu cinta pada Nabi kita Muhammad SAW. Masalahnya kita berada di zaman di mana orang banyak suka bermimpi, banyak orang suka berkhayal. Kalau urusan dunia mereka tidak bermimpi, tidak berkhayal, mau mereka melaksanakan apa yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan dunia. Tapi untuk akhirat tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena perkara cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah perkara yang paling penting di dunia ini. Bahkan yang menjadikan kita sebab
Sampai seakan-akan tidak ada putus-putusnya yang namanya musibah dan cobaan yang melanda di negeri ini. Itu karena ini sebabnya. Apa itu? Rasa cinta dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad sudah jauh berkurang, bahkan sudah tidak tertanam lagi. Mohon maaf, kenapa saya katakan ini adalah dunia orang banyak berkhayal dan bermimpi. Buktinya mudah saja kalau seumpama saya bertanya kepada antum semuanya yang hadir di sini, baik yang laki maupun yang perempuan, semoga yang menjawabnya, semoga Allah kabulkan hajatnya. Yang ada di sini semuanya yang hadir, yang laki, yang perempuan, cinta apa tidak kepada Nabi kita Muhammad? Nah, semuanya sama. Semua katakan cinta. Cinta itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebuah pengakuan. Yang dikatakan kalau seumpama seorang cinta mau berkorban, apa yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Pernah kita tidak nafsu makan karena Nabi Muhammad? Pernah kita tidak bisa tidur karena Nabi Muhammad? Pernah kita melakukan sesuatu hanya tujuannya ingin menggembirakan Nabi Muhammad? Itu adalah tanda cinta. Bukan cuma sembarang pengakuan mengatakan kita cinta-cinta. Mana buktinya? Yang demikian itu kenapa timbul di dalam diri kita kaum muslimin semuanya? Tidak ada lain karena kita sudah mengabaikan perintahnya Nabi kita Muhammad untuk mendidik anak-anak kita supaya cinta kepada Nabi kita Muhammad. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Adibu auladakum ala salati hisal." Ini adalah konsep pendidikan. Kalau kita terapkan di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia, di alam barzah sampai di alam akhirat nanti bersama Nabi Muhammad. Ini adalah konsep pendidikan yang terbaik yang pernah ada di dunia. Kata Nabi Muhammad, kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, didiklah anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sampai kita beruban janggutnya, sampai kita berumban rambutnya, berapa banyak kita sudah menanamkan cinta kepada anak kita? Apa yang telah kita katakan? Apa yang telah kita ucapkan? Apa yang kita ceritakan? Apakah yang telah kita korbankan tujuannya untuk membuat anak kita cinta pada Muhammad? Sudah kita lakukan? Ini yang banyak dikatakan oleh para ulama, termasuk dasaisus syaitan. Berusaha bagaimana caranya setan itu melupakan kita. Oleh karenanya ada satu ayat, kalau kita berpegang teguh dengan ayat itu, cukup sebagai pemberi kita teguran dan peringatan. Jangan sampai kita termasuk yang terjerumus ke dalam bisikan dan godaan setan itu. Apa itu? Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Dan ini yang dipakai oleh setan sekarang ini. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin tidak tersentuh dengan konsep pendidikan Nabi Muhammad? Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian lupa kepada Allah. Kalau sudah kalian lupa kepada Allah, Allah pun juga lupakan semua kesempatan yang harusnya kalian raih. Allah lupakan. Kita ingin harapan kita terkabul, semua harapan kita Allah yang memberikan. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, maka di saat itu pula semua harapan yang sudah diberikan modalnya oleh Allah Ta'ala, Allah tidak akan berikan kepada kita. Allah lupakan semuanya kepada kita. Ini yang sekarang zamannya. Kita lupa bahwasanya bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita, bagaimana rasa menanamkan cinta kepada diri kita sendiri. Kita sudah lupa bagaimana caranya. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara membuat anak kita, bahkan diri kita, supaya kita termasuk cinta pada Muhammad. Sebelum saya jelaskan, saya ingin menjelaskan dulu, apa faedahnya cinta? Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya keimanan itu barometernya itu adalah cinta pada Muhammad? Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, dengarkan baik-baik, dan mari kita cerna baik-baik. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah satu daripada kalian sampai kemudian aku ini lebih dicintainya melebihi daripada ayahnya, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada seluruh manusia. Baru dia termasuk orang beriman. Baru dia termasuk yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Konsep kehidupan yang berbahagia kalau kita ingin merealisasikannya dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Siapa mukmin itu? Jawabannya adalah muhibbun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukmin itu ada cinta kepada Nabi Muhammad. Falanuhyannahu hayatan thayyibah.
kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan, yang sangat menyamankan. Di dunia nyaman, di alam barzahnya nyaman, di alam akhirat nyaman. Itulah faedahnya kalau kita cinta pada Muhammad. Itulah faedahnya kalau kita tanamkan cinta di dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad, di dalam anak-anak kita, di dalam istri kita, cinta pada Muhammad, pasti dia itu akan adalah orang-orang yang akan bahagia di dunia. Sebagai apapun bahagia di dunia. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan sebagai perbandingan daripada apa yang telah kita jawabkan bersama-sama secara serentak tadi, bahwasanya kita semuanya cinta pada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala firman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum," kalau orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa akhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun tasyawna kasadaha, begitu pula harta dagangan yang takut sampai kalian tidak laku dagangan kalian, wa masakinu tardawnaha, begitu pula rumah-rumah yang nyaman yang kalian idam-idamkan, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kalau itu semuanya lebih kalian cintai melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah saatnya sampai aku akan berikan kepada kalian secara bertubi-tubi cobaan demi cobaan, bencana demi bencana, musibah demi bencana. Sampai kapan? Sampai kita ingat lagi kepada Allah, sampai kita lagi bercinta kepada Allah, bercinta kepada Nabi kita Muhammad, baru itu semuanya akan hilang dari kita. Oleh karenanya ini kesempatan bagaimana sekarang kita mendidik dan memupuk cinta kepada Nabi kita Muhammad. Yang harus kita lakukan, yang pertama, pergi ke toko-toko kitab. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Alwi, Masya Allah, suatu pecutan buat kita semuanya. Supaya untuk kita itu jangan cuma hadir tapi kita tidak mengamalkan. Jangan cuma kita bicara kemudian kita tidak mengamalkan. Kalau kita ingin benar-benar yang namanya cinta Nabi Muhammad masuk dalam hati kita, maka yang harus kita lakukan, pulang dari sini pergi ke toko-toko kitab, beli buku-buku sejarah Nabi kita Muhammad, kemudian bawa ke rumah, baca dari awal masa sebelum lahirnya Nabi, masa kelahirannya Nabi, masa mudanya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, semuanya kita baca. Bukan untuk diri kita saja, kita baca depan suami, kita baca depan anak-anak, kita baca depan keluarga. Dengan begitulah maka nanti sedikit demi sedikit akan tertanam dalam hati anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita katakan bahwa kita ingin menanamkan cinta kepada Muhammad, tapi kita tidak pernah membacakan sejarahnya. Memang benar kita hadir maulid di mana-mana, Masya Allah. Mulai tadi kita mendengar maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sangat luar biasa, dikatakan Nabi hadir setiap dibacakan maulid Al-Habsyi. Tapi kalau kita nggak ngerti artinya, nggak paham maknanya, bagaimana akan tumbuh rasa cinta itu? Cinta memang kita melihat orang yang dicintai, cinta memang kita melihat orang-orang yang berbicara, tapi menumbuhkan kecintaan dalam hati kita tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan menanamkan rasa cinta dengan cara kita mengenal sejarahnya Nabi Muhammad. Baca sekali, 2 kali, 3 kali, begitu kita kenal dengan Nabi Muhammad, kita akan timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ada sebuah pepatah yang semuanya kita mengenalnya dan menghafalnya. Tak kenal maka semuanya tahu, tak kenal maka tak sayang. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah kenalkan anak-anak kita Nabi kita Muhammad SAW. Coba lihat bagaimana ada seorang wali min auliyaillah yang ada di Tarim sana, yang dikatakan oleh para salafun saleh bahwasanya setiap orang yang masuk ke Masjid Ba'alawi maka dia itu akan mendapatkan kemuliaan dengan Masjid Ba'alawi, kecuali satu orang. Masjid Ba'alawi itu yang mendapatkan kemuliaan dengan masuknya beliau. Siapa dia? Habib Ahmad Bajuhdub. Kenapa beliau itu dikatakan demikian? Karomahnya luar biasa. Dari mulai umur 6 tahun sering bermimpi Nabi Muhammad. Tapi oleh ibunya dikatakan itu nggak ada apa-apanya, hanya mimpi, semua orang juga bisa. Terus bagaimana ibu? Harus kamu melihat langsung kepada Nabi Muhammad. Coba lihat bagaimana dididiknya orang tua. Dididikkan bagaimana supaya anak ini begitu cinta Nabi Muhammad sehingga kepikirannya Nabi Muhammad mau makan, bagaimana makan Nabi Muhammad, mau minum, bagaimana minum Nabi Muhammad,
Mau belajar, bagaimana cara belajarnya? Semuanya dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Yang semacam ini yang ditanamkan oleh orang tua ke dalam anaknya, sehingga anak itu menjadi sangat luar biasa. Sampai suatu waktu ketika berumur 9 tahun, beliau datang kepada ayahnya dan berkata begini, "Ayah, izinkan aku untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad." Sehingga apa katanya ayahnya? Dia heran dengan pertanyaan anaknya yang masih kecil, umur 9 tahun. Sehingga beliau katakan, "Saya tidak bisa menjawabnya, kecuali saya akan bertanya dulu kepada guru saya, nak." Subhanallah, dia pergi langsung ke tempat gurunya. Kemudian dia bertanya kepada gurunya, "Guru, ini tiba-tiba anakku datang dan dia berkata begini. Bagaimana menurutmu?" Apa kata beliau? "Katakan kepadanya, kalau seumpama dia mengatakan demikian karena dia disuruh orang atau meniru orang, jangan izinkan. Tapi kalau bukan karena disuruh orang dan bukan karena meniru orang lain, izinkan. Berarti itu dari Nabi Muhammad SAW." Subhanallah, begitu dia pulang ke rumahnya ditanya, "Kamu mengatakan demikian, meminta demikian kepada ayah, apakah karena disuruh orang atau meniru orang?" "Gal tidak ayah, aku berkatakan demikian karena aku sendiri yang menginginkan." "Baik, aku izinkan." Mulai saat itu dia berkumpul dengan Nabi Muhammad secara yaqadha. Bukan dalam tidur, yaqadha, umur 9 tahun, yaqadha. Kemana kita dengan beliau? Umurnya 80 tahun lebih, sampai meninggal dunia tidak pernah mandi hadas besar. Kenapa? Dia nggak kawin. Ketika ditanyakan, "Kenapa kau tidak kawin? Bukankah kawin itu adalah jannatud dunia, surganya dunia?" Apa kata beliau? "Kalau seumpama orang sedang mendapatkan kenikmatan melihat wajah Nabi langsung, maka tidak ada kenikmatan yang lebih daripada itu di dunia, sehingga tidak terasa lagi nikmat." Ini yang dirasakan oleh beliau. Sehingga apapun dilakukannya untuk Nabi Muhammad. Kita lihat, banyak hal di antara kita yang mengabaikan perjuangan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pada hari ini saya sangat terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Habib Ridho, Habib Nabil, Masya Allah, bisa mendatangkan para habaib yang begitu banyak. Alangkah senangnya Nabi kita Muhammad SAW. Kok bisa para habaib begitu luar biasanya sesuai dengan apa yang didoakan oleh datuknya Nabi Muhammad. Ternyata perjuangan itu dimulai daripada keluarganya Nabi Muhammad. Sehingga pantas kalau Habib Alwi tadi dengan menggebu-gebunya beliau katakan, habaib bukan penumpang di sini. Kenapa? Semuanya daripada habaib, semuanya daripada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, kami mempelajari bagaimana perjuangan anak-anak putri-putri Nabi kita Muhammad SAW. Banyak di antara kita mengabaikan, banyak di antara kita yang tidak pernah menyampaikan bagaimana perjuangan Sayyidatuna Fatimah. Sekarang tidak ada perjuangannya. Bagaimana perjuangan Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulsum, yang mereka itu berjuang bersama ayahnya. Tidak ada satu perjuangan pun yang kita lakukan di dunia ini kecuali berasal dan bersumber dari perjuangan keluarga Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah. Perjuangan yang sangat luar biasa. Bukan hanya perjuangan dengan kata-kata, perjuangan dengan nyawa, perjuangan dengan harta, perjuangan dengan semuanya. Kita lihat siapa yang menyelamatkan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad yang dikatakan dalam sejarah, baca sejarah, Nabi Muhammad bukan tanpa halangan, tanpa hadangan, tanpa cobaan. Hampir dikatakan setiap hari Nabi Muhammad dicekiknya, dilemparnya. Siapa yang menyelamatkan Nabi Muhammad pada saat itu? Sementara sahabat-sahabat yang pada awal mula Islam masuk ke dalam agama Islam, orang-orang duafa yang tidak mempunyai kekuatan, yang menyelamatkan Nabi Muhammad adalah istrinya Sayyidatuna Khadijah dan anak-anak Nabi Muhammad. Berapa kali Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah, yang beliau itu telah mengorbankan semua hartanya, yang beliau katakan ketika beliau menikah dengan Nabi Muhammad, awal ucapan yang begitu indah dan dikenang sepanjang masa. Tidak ada satu perempuan pun yang ada di dunia yang bisa berkata seperti perkataan beliau kepada suaminya. Wahai Muhammad, karena pada saat itu beliau berumur 25 tahun dan belum diangkat menjadi seorang nabi. Kata beliau, kini engkau telah menjadi suamiku. Mulai saat ini, hartaku ini adalah hartamu, rumahku ini adalah rumahmu, dan aku adalah budak perempuanmu. Ada di antara kita yang berkata begini kepada suaminya. Sayyidatuna Khadijah yang memulainya. Tidak ada satu perjuangan pun perempuan yang dilakukannya kepada suaminya, kepada keluarganya. Sayyidatuna Khadijah sudah memprakarsainya. Cuma kita tidak menjadikan dia sebagai idola bagi perempuan, sehingga kita lupa bagaimana sejarahnya. Subhanallah, dikatakan di dalam sejarah,
Kalau kita melihat kekayaan orang-orang Makkah itu, tidak ada separuh daripada kekayaan Sayyidatuna Khadijah. Kekayaan orang-orang kaya di Makkah semua dikumpulkan, tidak ada separuh daripada kekayaan Sayyidatuna Khadijah satu orang saja. Tapi subhanallah, begitu Sayyidatuna Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad perkataannya yang sangat luar biasa itu, mulai saat itu kekayaannya tidak pernah disentuhnya. Semua diberikan kepada Nabi Muhammad. Bukan cuma omdoh, bukan cuma omongan saja, tapi diserahkan. Begitu katakan, ya wahai Khadijah, ini bagaimana? Itu terserahmu. Mau diberikan, mau dibagikan, mau dihutangkan, terserah. Nabi Muhammad, seorang yang sangat dermawan, beliau bagikan ini dan begitu seterusnya, sampai dalam satu hadis dikatakan tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin pada awal-awal mula keislaman kecuali mereka sudah makan daripada uangnya Sayyidatuna Khadijah, kecuali mereka sudah berpakaian daripada uangnya Sayyidatuna Khadijah. Sampai suatu waktu ada sebuah kejadian yang membuat Nabi terpaku, terkesima, di mana pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW pulang dari sela-sela dakwahnya. Begitu beliau masuk ke rumah Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan menyusui Sayyidatuna Fatimah, satu-satunya putri Sayyidatuna Khadijah yang disusuinya sampai 2 tahun lamanya. Ketika ditanya, kenapa engkau susui sampai 2 tahun lamanya, bukan seperti yang lainnya yang hanya berapa bulan saja? Apa jawabannya? Karena putriku Fatimah adalah putriku yang paling mirip dengan ayahnya Nabi Muhammad. Kita sudah lupa, tidak ada seorang pun anaknya Nabi Muhammad kecuali di bawah umur 30 tahun lalu. Di bawah 30 tahun semuanya. Semuanya meninggal di zaman Nabi SAW kecuali Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sehingga kita lihat bagaimana cobaannya Nabi Muhammad, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, ditinggal anak-anaknya semuanya. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad berkata, kalau seumpama kalian terkena dengan musibah dan cobaan, bandingkan dengan cobaanku, kalian tidak akan mendapatkan cobaannya itu kecuali di bawah cobaanku. Subhanallah. Kami membaca, ternyata ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, melihat Sayyidatuna Khadijah sedang menyusui Sayyidatuna Fatimah, maka beliau dalam keadaan menangis. Karena air susu yang keluar, yang diminum oleh Sayyidatuna Fatimah, ternyata bukan berwarna putih, tapi putih bercampur darah. Kenapa demikian? Nabi SAW kenapa terkesima, terpaku pandangannya? Karena Nabi SAW tahu jawabannya. Sayyidatuna Fatimah menyusu pada ibundanya dan tidak keluar putih warnanya, tapi bercampurkan darah karena Sayyidatuna Khadijah dan Nabi Muhammad 3 hari 3 malam sudah tidak makan. Sehingga Nabi SAW seperti biasanya beliau tidur di atas paha Sayyidatuna Khadijah. Di saat itulah kemudian Sayyidatuna Khadijah tiba-tiba meneteskan air mata dalam keadaan Nabi SAW tidur. Begitu tetesan air mata Sayyidatuna Khadijah menetes di pipi Nabi, bangun Nabi Muhammad. Dilihatlah Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan menangis. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada Sayyidatuna Khadijah, kenapa kau menangis wahai Khadijah? Apa kau menyesal karena telah mengawini aku sehingga engkau senasib seperti ini? Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Kalau tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak. Aku menyesal, aku menangis sekarang ini karena aku dulu bisa menyokong dakwahmu, aku bisa membantu dakwahmu dengan hartaku, dengan pengaruhku. Aku sekarang sudah tidak punya apa-apa, itulah yang aku tangisi. Adapun kalau seumpama aku ini menyesal karena telah menikah dengan kamu, jangankan aku menyesal, aku bangga. Bahkan Sayyidatuna Khadijah ketika ditanya suatu waktu oleh seorang tetangganya yang dulu teman karibnya, mitranya di dalam bekerja untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya, apakah engkau mendapatkan kebahagiaan menjadi istri Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Dengan tersenyum beliau berkatakan, demi Allah, tidak pernah terpikirkan dalam pikiranku bagaimana aku bahagia dengan Nabi Muhammad, tapi dalam pikiranku bagaimana Nabi Muhammad bahagia dengan aku. Sehingga pantas kalau anak cucunya seperti sekarang ini, kehidupannya untuk Nabi Muhammad, kehidupannya untuk dakwah Nabi Muhammad. Saya baca dalam sejarah di mana Sayyidatuna Ummu Kulsum, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Zainab,
Sayyidatuna Fatimah, tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali sudah pernah disakiti oleh orang-orang Quraisy. Pernah mendapatkan cobaan seperti yang didapatkan oleh ayahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika keluar, Nabi SAW tidak pernah takut dalam dakwahnya. Tidak pernah takut kepada kematian. Sampai suatu waktu ketika Nabi SAW diserang terus oleh orang Quraisy. Keluar, mendekat ke Ka'bah, mengumpulkan orang Quraisy, menceramahinya, memberikan dakwah kepada mereka. Maka dilemparnya. Ada di antara mereka yang mengambil yang namanya ridaknya, kemudian ditariknya sekuat-kuatnya. Bahkan ada di antara mereka yang ketika Nabi SAW sedang sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba pamannya sendiri Abi Lahab berkata dan menantang kepada orang Quraisy yang pada saat itu berkumpul, siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil kotorannya unta yang sudah berada di tempat sampah itu, kemudian memburaikan isinya di atas kepala Nabi Muhammad. Subhanallah. Uqbah bin Abi Mu'aid yang sudah mengambilnya. Babat yang di dalamnya itu ada kotorannya unta yang sudah berada di dalam sampah selama 3 hari 3 malam, diambilnya. Kemudian dibawanya di atas kepala Nabi Muhammad yang dalam keadaan sujud pada saat itu. Kemudian diuraikan dengan pisau isinya sehingga isinya semua terburai dan berada di atas kepala Nabi Muhammad. Pernahkah kita merasakan semacam ini? Pernahkah kita merasakannya semacam ini? Pernah kita merasakan sampai berdarah-darah dilempar oleh Nabi Muhammad SAW? Anak-anaknya Nabi Muhammad sudah pernah merasakan itu semuanya. Walaupun perempuan. Siapa yang menyampaikan Sayyidina Muhammad SAW ketika beliau dalam keadaan sujud kemudian dilempari dengan kotoran itu? Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah maki-maki mereka semuanya. Dengan beraninya dia, walaupun dia didorong-dorong, walaupun dia ditempelengnya oleh mereka, dengan beraninya dan sigap beraninya tetap beliau itu melawan kepada mereka. Putri-putri Nabi Muhammad. Sehingga suatu waktu ketika Nabi Muhammad SAW selalu didera dengan cobaan dan gangguan oleh orang-orang Quraisy, maka di saat itulah Sayyidatuna Fatimah mendengar bahwasanya mereka akan membunuh Nabi Muhammad. Sehingga ketika dia itu pulang dalam keadaan takut sampai terjadi sesuatu kepada ayahandanya begitu dicintainya, maka di saat itulah kemudian Nabi SAW datang dipeluknya. Apa yang terjadi engkau kepadamu wahai Fatimah? Kenapa engkau menangis? Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW kepada anak-anaknya. Tidak tega melihat kepada putrinya yang dalam keadaan menangis. Kenapa kau menangis? Maka dijawab oleh Fatimah, aku mendengar engkau akan dibunuhnya. Jangan khawatir wahai Fatimah. Ayahmu ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Apa yang dilakukannya di saat itulah, ayo ikut sama ayahmu. Beliau berangkat membawa putrinya pergi ke Ka'bah. Tidak ada satu orang pengawal pun yang mengawal beliau pada saat itu. Yang ada orang Quraisy, sementara kaum muslimin bersembunyi pada saat itu. Sayyidatuna Fatimah bersama Nabi Muhammad, kemudian Nabi SAW dengan tenangnya sholat di depan Ka'bah, sehingga begitu melihat ada gangguan, mereka yang mengganggu tidak mendekat kepada Nabi SAW, maka kemudian dibawanya Sayyidatuna Fatimah pulang. Bukankah engkau lihat sendiri kan, mereka tidak bisa menyerangku, Allah akan menjagaku, kamu jangan khawatir karena ayahmu. Barulah Sayyidatuna Fatimah merasa tenang. Coba lihat bagaimana rasa kekhawatiran saja Nabi Muhammad merasa sedih karenanya. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW menghindarkan segala sesuatu yang bisa menjadikan kenikmatan yang akan didapatkan oleh keluarga Nabi ketika sudah didapatkan di dunia, maka beliau hindarkan. Suatu kejadian yang sangat luar biasa ketika Nabi kita Muhammad SAW datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Begitu beliau buka pintunya, ternyata ada sitaroh. Ternyata situ ada yang namanya permadani yang digantung, yang digandukan dengan jendelanya. Begitu dia buka, ternyata ada perhiasan itu, walaupun nggak seberapa, biasa saja itu, seperti horden saja. Begitu ada horden itu, maka Nabi SAW menutup kembali pintunya, nggak jadi masuk ke dalam rumahnya. Sehingga saat itu juga kemudian Sayyidatuna Fatimah mengutus Imam Ali, dan dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak jadi masuk tadi? Apakah karena horden itu? Galia, silahkan engkau katakan kepada putriku supaya mengirimnya ke Bani Fulan. Subhanallah, begitu dia mendengar langsung dicabutnya, diberikan kepada Bani Fulan. Pernah suatu waktu Sayyidatuna Fatimah Zahra yang beliau itu pekerjaannya setiap hari itu menenun. Setelah menenun jadi dijualnya, sebagian untuk makannya, sebagian dikumpulkan untuk sedekahnya, dan sebagian lagi dikumpulkan untuk keinginannya dan harapannya. Apa harapannya? Ingin membeli satu kalung. Setelah sekian tahun lamanya baru terkumpullah uang itu. Kemudian uang itu dibelikanlah kalung.
Baru dipakai sekali. Tiba-tiba Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya. Begitu melihat kalung itu, Nabi SAW tidak masuk lagi ke rumah. Sehingga kemudian apa yang dilakukan Sayyidah Fatimah? Saat itu pula dia perintahkan Imam Ali, ambil ini, juallah ke pasar, belikanlah seorang budak dan merdekakanlah, dan beritahu kepada ayahku, sekarang sudah aku tidak punya lagi. Setelah disampaikan, dijual oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, baru kemudian disampaikan oleh Nabi SAW apa yang terjadi, baru kemudian Nabi SAW datang lagi pada Sayyidah Fatimah. Yang demikian itu dilakukan oleh Nabi SAW, kenapa? Karena untuk membangun perjuangan pada saat itu. Tapi kalau sekarang jadi bandingkan, mohon maaf, karena sekarang ini ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kalau sekarang seorang dai, seorang habib kemudian tidak kaya, maka direndahkan. Tapi kalau kaya dimuliakan. Nah, ini sekarang zamannya. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Suratos, nanti di akhir zaman orang-orang alim itu akan dikayakan Allah Ta'ala. Kenapa? Tuntutan zaman itu seperti itu. Kalau tidak kaya, maka tidak akan dihormati dan tidak dimuliakan. Ini zamannya. Alhamdulillah kita hidup di zaman ini, dan semoga kita mendapatkan kekayaan tapi berguna untuk Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan semoga Habib Nabil insyaAllah, Habib Ridho punya jariah yang bisa menggembirakan Nabi Muhammad. InsyaAllah beliau punya pondok pesantren, InsyaAllah yang bagus, yang bisa dititipkan anak-anaknya, mereka-mereka yang menengah ke atas. InsyaAllah bagus pondoknya, tapi InsyaAllah berguna ilmunya, manfaat ilmunya InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau benar-benar kita ingin menanamkan cinta kepada anak-anak kita, maka ajarkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Mudah sekali. Kenapa Nabi SAW bersabda, innama ana basyarun mislukum, aku manusia biasa sama seperti kalian. Karena semua aktivitas kita dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan semua aktivitas Nabi Muhammad itulah sunnah Nabi. Mau makan, Nabi Muhammad juga makan. Mau tidur, Nabi Muhammad juga tidur. Mau masuk kamar mandi, Nabi Muhammad juga masuk kamar mandi. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad supaya terikat dengan pikiran anak-anak kita, maka jelaskan Nabi Muhammad. Ketika mereka tidur, ingat nak bagaimana tidurnya Nabi Muhammad, bagaimana doa tidurnya Nabi Muhammad. Mereka mau makan, ingat nak bagaimana makannya Muhammad, bagaimana minum Muhammad. Setiap hari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad masukkan dalam kepala mereka. Sehingga apa? Kalau sudah itu tertanam di dalam hatinya, maka pasti cinta Nabi Muhammad akan tertanam. Bahkan yang namanya cinta Nabi Muhammad akan menjadikannya mulia dan bahagia nanti di akhirat. Saya masih teringat, saya dari mulai umur 6 tahun, alhamdulillah, saya punya ibu sebaik-baik ibu. Karena saya punya ibu, alhamdulillah saya dari umur 6 tahun sampai sekarang, alhamdulillah semoga terus sampai saya meninggal. Saya nggak pernah sholat sendirian, tapi sholat berjamaah. Alhamdulillah. Saya pertama kali hatam Quran, itu saya punya ibu. Dan selalu yang diinginkan daripada anak-anaknya satu. Apa itu? Dicintai oleh Nabi Muhammad. Bagaimana caranya mah? Supaya kita dicintai oleh Muhammad, laksanakan semua sunnah Nabi. Banyak sholawat kepada Nabi, sampai kamu bermimpi Nabi Muhammad. Kau sudah bermimpi Nabi Muhammad, berarti kau dicintai oleh Nabi Muhammad. Itu yang ditanamkan dari semenjak kecil. Sehingga alhamdulillah kami masih ingat 9 tahun itu saya baca Yasin malam Jumat 41 kali. 41 kali baca Yasin dalam keadaan tidak bergerak. Untuk apa? Untuk supaya bermimpi Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan? Saya punya ibu yang mengajarkan. 41 kali, 2 jam setengah. Bukan cuma sekali. Bangun, begitu bangun, ya Allah menyesal. Kenapa? Saya nggak mimpi Rasulullah SAW. Diulang lagi malam Jumat berikutnya, malam Jumat berikutnya. Subhanallah, itu sudah menjadi kebiasaan kita. Kenapa? Ditanamkan oleh seorang ibu. Oleh karena itu, pantas kalau seumpama, kalau ibunya itu solehah, insya Allah anak-anaknya soleh dan solehah. Tapi kalau ibunya tidak solehah, jangan berharap. Alhamdulillah, saya punya ibu-ibu, mungkin saya sebutkan di sini supaya jadi contoh. Demi Allah saya bersumpah, ini mimbarnya Nabi Muhammad SAW. 27 tahun ibu saya menemani ayah saya almarhum Habib Hasan. Demi Allah saya bersumpah, tidak pernah sekalipun saya mendengar abah saya dan ibu saya bertengkar. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya dari semenjak kecil nggak pernah melakukan 4 hal ini. Apa itu? Marah kepada ayah saya, pada suaminya, minta kepada suaminya, membantah pada suaminya, ghibah orang lain tidak pernah. Sampai sekarang saya nggak pernah dengar. Kenapa beliau demikian? Karena dia tahu. Oleh karenanya jangan kita hidup di dunia yang nyata ini dengan berhayal. Maksudnya apa? Kalau kita ingin menanamkan cinta Muhammad, ajarkan, kenalkan. Setelah itu kenalkan sunnahnya. Hanya itu. Kemudian jangan sampai kita tidak tersentuh dengan 4M. Kalau kita benar-benar ingin anak kita bahagia, nggak ada kebahagiaan yang akan didapatkan oleh anak kita kecuali kalau tersentuh dengan 4M. Apa itu 4M? M yang pertama mondok. Mondok. Alhamdulillah yang namanya pondok sekarang banyak, ijazahnya juga ada. Bisa diterima, mau jadi kerja apa saja bisa, jadi dokter juga bisa. Kalau nggak bisa mondok, silahkan. Tapi M yang kedua kita laksanakan. Apa itu? Madrasah diniyah, madin. Silahkan pagi-pagi masukkan pendidikan formal.
di dalam pendidikan formal, tapi nanti siang harinya masuk ke pendidikan madrasah diniyah. Nggak mau juga sudah yang ketiga, apa itu? Mengaji kepada guru ngaji. Datangkan guru ngaji ke rumah kita, atau anak kita datang kepada guru ngaji. Nggak bisa juga yang keempat, jangan sampai yang keempat ini nggak terlaksana. Apa itu yang keempat? Majelis taklim. Kalau nggak tersentuh dengan empat ini, bagaimana kita akan mengenal Nabi Muhammad? Bagaimana kita akan mengenal konsepnya Nabi Muhammad? Bagaimana kita akan mengenal syariat-syariat yang diajarkan Nabi Muhammad, yang semuanya itu diajarkan supaya kita hidup di dunia ini bahagia hidupnya, tentram hidupnya, aman hidupnya, dan semua keinginan kita terlaksana. Oleh karenanya ayo sama-sama kita gerakkan yang namanya kampanye 4M ini, kita sebarkan. Sebelum kampanye mereka kita sebarkan. Kenapa? Karena yang bisa merubah negara yang kita cintai ini supaya menjadi negara yang makmur, negara yang aman, negara yang sentosa, negara sejahtera. Kita nggak perlu ganti presidennya, kita nggak perlu ganti menteri-menterinya, kita nggak perlu ganti anggota legislatifnya, kita nggak perlu ganti partainya, tapi yang harus kita ganti adalah kita sendiri. Yang harus kita berubah kita sendiri. Bagaimana? Harus tersentuh dengan 4 ini. Anak-anak kita tersentuh dengan 3. Yang kita yang sudah tua-tua ini hadir majelis taklim. Insya Allah dengan kita itu menghadirinya seperti yang disampaikan Nabi Muhammad yang cerdas dan cerdik. Di mana Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta kepada kita untuk menasihati, mengajari, tidak. Tapi yang diminta oleh Muhammad, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Bagaimana caranya supaya dakwanya Nabi Muhammad yang berupa ayat Al-Quran maupun hadisnya Nabi SAW sampai kepada mereka semuanya. Karena mohon maaf, ada sebuah penelitian yang perlu disampaikan, yang perlu diketahui oleh para dai-dai semuanya, yang dibuat oleh salah satu akademisi, salah satu asosiasi dokter di Kalimantan, di mana beliau itu bertanya kepada saya, dan pertanyaannya itu sangat-sangat membuat saya terkejut. Apa itu pertanyaannya? Beb, saya mau bertanya, masyarakat muslim yang ada di Indonesia yang sebanyak 167 juta itu, yang pernah bertemu dengan habaib, bertemu dengan ulama, bertemu dengan kiai langsung, bertatap muka langsung, itu berapa orang? Berapa persen? Subhanallah, saya tanya kepada dia, nggak pernah ada dalam pikiran saya. Apakah sudah ada yang meneliti? Gal iya. Sampelnya diambil dari mana? Dari 27 provinsi. Berapa hasilnya? 15%. Yang hadir sekarang ini, mohon maaf, yang hadir sekarang ini adalah anggota majelis. Anggota majelis fulan, yang nggak hadir lebih banyak. Jangan kita merasa sudah luar biasa ini hadirnya, Masya Allah, Habib Nabil beruntung, yang banyak yang hadir, yang nggak hadir lebih banyak. Ah, itu mereka itu siapa? Mereka saudara kita. Ayo sama-sama kita sampaikan kepada mereka bagaimana caranya supaya 4M ini harus mereka itu laksanakan, tersentuh dengan 4M, sehingga insya Allah 2 tahun lagi negara Indonesia kita akan beda statusnya, jadi negara yang paling sedikit utangnya, yang paling sejahtera, yang paling jauh daripada malapetaka. Insya Allah kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga pada tempat seperti ini ya Allah, semoga dikabulkan hajat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia yang mengenal dengan Nabi Muhammad, setelah mengenal cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan akan menghampiri semua umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk yang ingat dan selalu ingat bahwasanya yang namanya iman tergantung dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad, sehingga dengan begitu kami akan memupuk cinta kita supaya terpupuk juga dan terbina keimanan dan ketakwaan kita. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang faham ya Allah bahwasanya adalah zuriyah yang ada di antara kami ini, mereka itu adalah mewakili Nabi Muhammad, alias kepanjangan tangan mulia Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan dakwanya kepada umatnya. Ya Allah, jagalah mereka dan jadikanlah kami semua termasuk yang mendapatkan syafaat daripada mereka semuanya kelak nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena waktu yang sangat-sangat terbatas, kita mintakan penceramah terakhir, yakni Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan. Falyatafaddal maskura. Sallu ala Muhammad. Minta maaf kepada seluruhnya yang tidak terbagi, dan doa penutup insyaallah oleh Abuya Al-Ustadz Nagib bin Syekh Abi Bakar. Mohon maaf jika ada yang tidak terbagi dalam sambutan ataupun ceramah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Saya enggak panjang lebar, khairul kalam magalla wadal. Apa yang kita dengar dari para penceramah kita sebelum ini, dari Habib Segaf, dari para habaib yang lainnya, yang paling utama adalah apa yang kita bawa dari nasihat yang sangat berharga ini. Kita nggak mau sekedar mendengar, pulang dari sini kita melupakannya semua itu. Fa'amal walau bil ushri kazakati takhruj binuril ilm min dhulumati. Jalankan walaupun hanya sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sungguh satu peringatan maulid, kalau kita pandai di dalam menghadirinya, cukup untuk menyampaikan kita kepada Allah. Satu peringatan maulid, apabila kita pandai menghadirinya, cukup untuk menyatukan sanubari kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peringatan maulid, apabila kita menghadirinya dengan pandai, dengan benar, maka cukup untuk mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Sebab peringatan maulid yang diadakan bukan hanya sekedar rutinitas, bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi tujuannya agar kita bertaubat kepada Allah, introspeksi diri kita, duduk dengan diri kita, kemaksiatan apa yang hingga saat ini masih kita lakukan dan kita masih belum bertobat darinya. Mau sampai kapan? Maulid demi maulid kita hadir, tetapi perubahan apa yang nampak pada diri kita? Seruan untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada henti-henti kita mendengar, tetapi hampir mirip seperti yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz di dalam ucapannya ketika memberikan wasiat taqwa, fal amiruna biha katsir wal amiluna biha qalil. Yang mengajak kepada ketakwaan banyak, tetapi yang mengamalkannya, yang menjadikan taqwa sebagai pedoman hidup sedikit. Yang mengiklankannya banyak, tetapi yang mengaplikasikannya di dalam kehidupan nyata, tidak semua orang mampu melakukannya. Demikian halnya dengan seruan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iklan yang menarik, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, tujuan bukan hanya sekedar pengakuan cinta, tetapi bukti kejujuran antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang betul-betul mengenal cinta, kecintaan sejati kepada Allah, kepada Rasulullah, maka sungguh nggak bakal punya tempat di hatinya untuk selainnya. Demi Allah, nggak bakal punya tempat untuk selain Allah dan Rasulnya. Sebab di matanya nggak ada yang lebih besar dari kekasihnya. Di matanya nggak ada yang lebih agung daripada kekasihnya, sehingga dunia, harta, jabatan, kedudukan apa yang diributkan oleh orang di luar sana, semuanya nggak ada yang berharga. Yang berharga hanyalah kekasihnya, Allah dan Rasulnya. Ada kecintaan sejati.
Dan tanyakan kepada diri kita, sampai di mana kecintaan kita? Peringatan Maulid yang kita hadiri adalah momen untuk kita memperbaiki diri. Momen untuk kita mengubah diri kita menjadi lebih baik. Momen untuk kita bertobat kepada Allah dari segala dosa yang kita lakukan. Orang yang rugi, tahu siapa? Orang yang di musim hujan, semua orang sawahnya subur, dia sendiri kekeringan. Itu orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang hadir di majelis semacam ini. Yang lain dapat rahmat Allah, dia sendiri duduk di tengah, dia nggak dapat apa-apa. Ada rugi. Ada orang yang sial. Tahu kenapa? Bukan Allah yang pelit, tapi dia nggak mau membuka hatinya untuk kembali kepada Allah. Dia nggak mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Kita mau pulang dari sini, kita ubah pola hidup kita menjadi pola hidup nabawi. Untuk tujuan itu kita adakan peringatan Maulid. Jaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita semua berharap untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap untuk melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, pantaskah kita? Layakkah kita? Wallah, wajah Rasulullah bukan wajah murahan yang bisa dilihat oleh mata pendosa semacam kita. Siapa-siapa di antara kita yang ingin melihat Rasulullah, sucikan matanya dari yang haram. Siapa-siapa di antara kita yang ingin berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga lisannya dari yang haram. Yang ingin mendengar ucapan manis baginda, jaga telinganya dari mendengar hal-hal yang diharamkan Allah. Siapa-siapa di antara kita yang berharap untuk menyalami tangan baginda Nabi Muhammad SAW, jaga tangannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sosok Nabi Muhammad sosok mulia, sosok yang agung, bukan sosok murahan. Karena itu pantaskan diri kita untuk meraih kemuliaan agung itu. Kita mau pulang dari tempat ini dengan semangat tersebut. Dan siapa-siapa di antara kita yang jujur kepada Allah, dia akan menggapai segala harapan agung itu insya Allah. Tetapi bersungguh-sungguhlah kepada Allah, jujurlah kepada Allah. Insya Allah segala apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di siang hari ini, di tempat ini, demi untuk mengungkapkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat Allah kumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah perkumpulan ini segala dosa-dosa diampuni oleh Allah. Min ba'di dzal yaum batughfar jami'udz dzunub, min ba'di dzal yaum batustar jami'ul uyub, min ba'di dzal yaum maulana alaina yatub, yaghfir zalalna wa yamhu kulla wizrin wa hub. Wa insyaallah segala apa yang kita harapkan diijabah dan digabul oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kesehatan, keberkahan kepada sahibul bait Al-Habib Ridha, putra beliau Al-Habib Nabil, dan seluruh keluarga besar beliau, agar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan, sehingga bisa selalu membimbing umat ke jalan istiqamah, ke jalan cinta, ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin, wa ya ajudal ajudin, wa ya rahimal masakin, wa ya dhal quwwatil matin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup doa, diminta Fatihah
untuk Hubabah Sofia binti Muhammad Al-Haddad, ibunda daripada Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawileh. Al-Fatihah. Terakhir kita mintakan doa penutup oleh guru kita, orang tua Al-Faqir, Abuya Al-Ustad Nagib bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Falyatafaddal mazkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disuruh baca doa sampai di sini, suruh ngomong sedikit aja katanya. Kasihan yang duduk udah nunggu dari tadi kan? Yang duduk dan nungguin antum. Ya udah dari tadi kita dengarkan macam-macam nasihat tunjuk, sampai intinya tinggal amalnya aja. Nanti udah pas. Ya sekedar untuk Sohibul Bait sedikit aja. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis yang mulia ini untuk sama-sama mengenang Nabi kita Muhammad, mengenal Nabi kita Muhammad, menghubungkan diri kita dengan Nabi kita Muhammad. Allah ciptakan beliau makhluk yang paling mulia. Satu hadis yang saya bawakan, hadis qudsi Salman Al-Farisi radhiyallahu an, riwayat Ibnu Asakir dari sahabat Salman Al-Farisi sebagaimana tertera dalam kitab Sirah Nabawiyah lil Imam Ahmad Zaini Dahlan. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad inna rabbaka yuqri'uka salam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi lalu mengucapkan, ya Muhammad, Allah Tuhanmu mengucapkan salam pada engkau. Wa yaqulu laka in kuntu ittakhadhtu Ibrahim khalila faqad ittakhadhtuka habibah. Allah menyatakan jika Nabi Allah Ibrahim itu aku jadikan khalil, teman untukku, maka aku jadikan engkau kekasih, Habibullah, kekasihnya bagiku. Wa ma khalaqtul khalqa akramu alayya minka. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau di sisiku. Tidak ada makhluk yang lebih mulia di sisi Allah lebih dari Nabi Muhammad. Wa laqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi. Aku ciptakan dunia dan penghuninya hanya untuk mengenalkan kepada mereka kemuliaan dan kehormatan engkau di sisiku. Walau la kama khalaqtud dunya. Kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan dunia. Semua kita diciptakan untuk kenal sama Nabi kita Muhammad. Tadi sudah digambarkan batu kenal sama Nabi kita Muhammad. Rasulullah lewat ngucapin salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pohon kenal sama Nabi kita Muhammad, ketika diundang dipanggil berdatangan, disuruh balik lagi. Hewan-hewan kenal sama Nabi kita Muhammad. Cuma saya bawa cerita satu aja, setelah ini langsung doa. Salamat bin Al-Aqwa, sahabat yang masuk Islam. Ada riwayat menyatakan beliau masuk Islam karena serigala. Beliau itu sedang menggembalakan kambingnya. Salamah ini orang yang dikenal punya kecepatan lari yang sangat hebat, bisa mengejar kecepatan larinya kuda. Kuda lari bisa dikejar sama Salamat bin Al-Aqwa, bagaimana yang tertera dalam kitab Kutubus Siyar.
Suatu hari beliau lagi menggembalakan kambingnya, dan orang Arab kalau menggembala kambing bukan 3-5 ekor kambing, biasanya ratusan sampai ribuan ekor. Beliau sedang menggembalakan kambing, tiba-tiba ada serigala mencaplok seekor kambing miliknya. Beliau langsung mengambil kayu, dikejarlah serigala tersebut. Tidak lama beliau sudah dapat berhadapan dengan serigala. Serigala pun melepas kambing tersebut. Sambil mundur sedikit, serigala itu berkata, serigala bisa ngomong apa enggak? Serigala bisa ngomong apa enggak? Serigala tiba-tiba berkata, atamna'u razaqanillahu iyyah? Apakah engkau mencegah rezeki yang Allah kasih padaku? Bahasa Arab lagi ngomongnya, bagus lagi. Sampai beliau kaget, ajaban lidhi'bi yatakallam, aneh kok serigala bisa ngomong. Serigala ngelanjutin lagi, wa ajabu min hadha, ada yang lebih aneh lagi. Nabiyun wara'a hadzal wadi yad'u ila Allah fala tattabi'u. Nabi yang ada di belakang lembah ini nyeruh ngajak pada Allah, tapi kalian enggak ikut. Masya Allah. Akhirnya Salamat bin Al-Aqwa bertanya-tanya di mana, dikasih petunjuk oleh serigala ini di belakang lembah. Diriwayatkan langsung Salamah waktu itu ingin datang kepada Nabi Muhammad, tapi beliau nyatakan, waman li bi aghnami, kalau aku ke sana siapa yang ngurusin kambingku? Serigala itu bilang, analah, aku yang jagain kambingnya. Masya Allah, serigala jaga kambing. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang mana yang hebat? Apa yang hebat? Inilah yang hebat, yang agung adalah Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya untuk Nabi Muhammad. Pergilah Salamah menuju ke Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu, seketika beliau langsung menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Beliau masuk Islam. Nabi Muhammad bertanya apa sebabnya, kenapa dia masuk Islam, dia jelaskan. Setelah itu Rasulullah menyatakan, irji ila ghanamik satajiduha wafiyah. Baliklah kepada kambing-kambing, kau dapati semuanya komplit, tidak akan satu pun yang dikhianati oleh serigala. Masya Allah, serigala dinyatakan enggak khianat ya. Sekarang harusnya enggak khianat orang aja masih banyak masalah. Masyarul hadirin rahimakumullah, inilah yang menunjukkan bukan hebatnya serigala bisa bahasa Arab, bukan hebatnya Salamah, bukan, semuanya karena baginda Nabi kita Muhammad. Allah ciptakan semua ini untuk menunjukkan agungnya Nabi kita Muhammad. Dari mulai beliau lahir saja, wa kullu dabbatin li Quraisyin nafaqat bi fasihil ibar, hewan-hewan di bangsa Quraisy berbicara bahasa Arab dengan yang fasih, membawa berita gembira. Karena apa? Karena agungnya Nabi kita Muhammad. Semoga Allah tanamkan cinta di hati kita pada baginda Nabi kita Muhammad, sehingga insya Allah kita dikelompokkan, digolongkan bersama beliau. Semoga Habib Ridha, putra beliau, keluarga beliau, orang-orang yang ikut bersama beliau, insya Allah Allah berikan taufiknya, hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, disampaikan segala hajatnya, diampuni dosa-dosa kita semua insya Allah, diangkat derajat kita, panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, dilindungi dari berbagai macam musibah, bencana, fitnah, wabak dan bala. Semoga insya Allah SWT Allah panjangkan umur kita, Allah berlimpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang manfaat. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. نتقن عليها الحمد القبول والإقبال وصلاح الأحوال وبلغ الأمل أن الله يفرد الذنوب ويسر العيوب ويكشف الكروب وينور القلوب ويبلغ المطلوب يجهلنا بالمحبوب ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويقضي حاجاتنا ومقاصدنا دنيوية أخروية ويبارك فينا وفي أولادنا وأحبابنا ومن معنا ومن معنا وأن الله يرزقنا وإياهم رعاية خاصة وعناية خاصة ومؤونة خاصة وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين ويوحد صفوف المسلمين ويؤلف بين قلوب المسلمين ويصلح ذات شأنهم ويشتت شمل أعدائهم ويفرق جمعه ويقلل عددهم ويفل عددهم ويجعل دارة الرسل العذاب إليهم
الله يقلب تدبيرهم يقرب تدميرهم ويقطع دابرهم ويقطع عزيز مقتدر وأن الله لا يمكن الأعداء فينا ولا منا ولا سرتم علينا بذنوبنا وأن الله يحيينا لما حبت حبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يستعملنا على سنته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته ويجعلنا من رفقائه ويري لنا حوضه ويسقينا به شريفه ويجمعنا به في الدنيا قبل الآخرة إجازة نام مسلم مرة وعلى كل نية صالحة وعلى ما نسينا ونحن ننصر الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قبول. Alhamdulillah, usai sudah daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah taala gobul segala hajat harapan kita. Dan undangan daripada Majelis Mahabbatus Salihin, yakni li Ustadz Segaf bin Umar Segaf pada tanggal 3 Desember di Klender. Dan malam, ini acaranya malam, dan MBY atau Majelis bin Yahya pada tanggal 4 Desember hari Minggu pagi. Dan kepada seluruh jamaah laki-laki, insyaallah kita bertemu nanti dalam event akbar tanggal 26 Februari pada hari Minggu, yakni ziarah kubro yang ke-8 yang insyaallah jatuh pada tanggal 26 Februari. Dan pembukaan majelis insyaallah kita adakan pada Januari, insyaallah baru kita buka lagi pada bulan Januari, hari Senin awal bulan. Ada yang bisa Al-Fakir sampaikan? Kurang lebih Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangan tempat dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.